Setelah pertengkaran itu akhirnya saya pun dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin bercerita ya mengenai kejadian beberapa waktu lalu di mana saat itu saya adalah seorang sales motoris dan juga sales taking order. Jadi sebelum saya menjadi seorang admin gudang seperti saat ini, 3 atau 4 tahun lalu saya adalah seorang sales motoris dan pernah juga mencoba sebagai sales taking order. Ceritanya dimulai ketika saya awalnya sudah menjadi motoris sekitar 2,5 tahun di tempat saya mondok. Jadi di tempat saya dulu mondok dan kuliah, itu kita diwajibkan laki-lakinya itu untuk belajar jualan, dan belajar jualannya itu ya kita disuruh jadi motoris. Kebetulan kita bekerja sama juga dengan Garuda Food saat itu ya, barang-barang dari Garuda Food, Dua Kelinci, Mayora, dan sebagainya. Sebagaimana kurikulum yang sudah ditentukan oleh pihak pesantren, bahwasanya setiap murid atau santri laki-laki yang sudah jadi motoris minimal 1 tahun, dia diharuskan untuk OSC, outsourcing ke perusahaan-perusahaan. Karena saat itu yang ada di benak saya adalah, saya kan udah lama nih jadi motoris di sini, udah pede juga, jalur udah ke cover. Saya mau nyoba kalau kerja di luar itu, apakah saya juga bisa naklukin gitu. Tanpa pikir panjang, meskipun gajinya setengah dari UMR, saya ambil pekerjaan itu. Awalnya saya ditawari dulu sebagai sales taking order, dan saya pun ambil. Ternyata sekitar 1 bulan itu, atasan saya melihat saya itu tidak berbakat ya, kurang berbakat untuk menjadi sales taking order. Hingga akhirnya saya dipindahkan ke bagian sales motoris di perusahaan itu, dan atasan saya pun melihat progres saya baik ketika menjadi sales motoris dibandingkan ketika menjadi sales taking order. Tapi selama proses itu ada beberapa hal yang menurut saya janggal gitu. Dari segi beban mungkin bisa dibilang lebih berat, tapi dari segi penggajian dan kebijakan kurang layak gitu, alias terlalu bisa dibilang nyiksa lah. Awalnya saya bersabar dulu gitu ya, karena saya ngerasa bahwa oh ya udahlah, mungkin ini berproses gitu. Tapi lama kelamaan saya ngerasa bahwasannya kebijakan-kebijakan dari atasan saya itu menurut saya kurang bijak gitu ya. Omset itu kan logikanya kalau di perusahaannya normalnya bulan ini segini gak capai baru dirubah bulan depan, kalau kecapai naik lagi. Sedangkan ini perubahan kebijakan dari insentif dan omsetnya itu dirubah per minggu. Jadi misalkan kamu kalau bisa ngejar ini nanti kamu dapat reward ini ya. Kemudian misalkan kita kejar, atau misalkan 90% kita udah bisa kejar, nah oleh si bos saya ini dirubah lagi kebijakannya jadi lebih tinggi, seolah-olah dia tidak mau kalau misalkan apa yang dia targetkan bisa dicapai oleh saya. Karena kalau misalkan bisa dicapai oleh saya, itu dia akan rugi, harus ngeluarin insentif dan mungkin harus ada kenaikan gaji. Akhirnya kesabaran saya pun habis, dan saya langsung protes ke bos saya ini. Ketika saya protes, dia bukannya menerima masukan saya, atau minimal dia menerima protesan saya itu dengan cara yang baik. Dia justru balik marah dan gak terima. Hingga akhirnya terjadilah konflik gitu ya. Kita kayak bertengkar tapi lewat telepon. Motor bisa dibilang udah rusak, karena memang saat itu saya harus bawa beban itu yang berat-berat, tapi gaji dan tunjangan yang dia berikan itu tidak seimbang. Itu kita kayak dikerja rodin aja. Pihak lembaga juga sebetulnya udah keberatan, tapi karena ada kontrak, jadi kita nggak bisa apa-apa, kita harus terusin sampai kontraknya selesai. Dan akhirnya kita bertengkar, kita saling bicara gitu ya, saling ngeluarin unek. Bahkan dia sampai mau nyamperin saya ke tempat saya mondok gitu. Tapi oleh koordinator dari bagian lembaga dilarang, dan pihak lembaga justru minta maaf ke bos saya karena atas ketidaksopanan saya. Hingga akhirnya pas hari Seninnya saya dipanggil ke tempat kerja itu, dan akhirnya saya dikeluarkan atas dasar karena ketidaksopanan katanya. Dan pihak lembaga pun lebih membela bos saya dibandingkan saya, karena menganggap oh kamu ini terlalu berani. Sebetulnya gini ya teman-teman, kenapa saya protes? Karena saya mau tidak mau kan lama di motoris, jadi saya tahu target motoris untuk barang dengan jenis ini, meskipun pas moving, ya normalnya itu berapa maksimal gitu. Biasanya kalau kita jual snack-snack yang harganya normal, gak kayak permen gitu ya, harganya gelap dan tinggi-tinggi, itu maksimal 30 atau 40 juta gitu ya teman-teman. Itu maksimal ya teman-teman, kalau misalkan kita sehari bisa ngirim berkali-kali. Kalau emang barangnya itu kayak orderan gitu. Tapi kalau sifatnya ngirim dengan barang seperti itu, dengan komposisi barang seperti itu, mungkin kita bisa nyampe di angka 35 juta pun kayaknya hebat gitu. Dan menurut saya, atasan saya itu atau bos saya itu belum tahu tentang keadaan seperti itu. Sehingga maksud saya adalah kalau komposisi barang seperti ini, maka omsetnya gak mungkin nyampe seperti ini. Sehingga kalau bos memberikan target setinggi ini dengan komposisi barang seperti ini seolah-olah bos menjebak saya. Gaji cuma 1,2 dan saya gak dapat insentif. Sedangkan saya kan harus servis motor dan sebagainya. Karena dia udah terlanjur emosi, akhirnya saya dikeluarkan. Dan pihak lembaga pun bisa dibilang kayaknya sentimen ke saya, karena kamu udah malu-maluin lembaga dan sebagainya. Dan setelah saya kerja pun saya masih mendengar kabar bahwasanya setiap karyawan baru yang masuk ke tempat kerja itu paling lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan keluar ganti lagi. Karena emang gaji dan kebijakannya tuh kurang masuk akal gitu. 4 tahun kemudian, beberapa waktu lalu saya mendengar bahwasanya perusahaan atau toko yang dia pimpin itu bangkrut. Dan saya yakin ini masalahnya ada di manajemennya yang menurut saya masih kurang sih. Dan beberapa hari setelah saya dipecat, ternyata teman-teman saya yang kerja di sana pun curhat ke saya bahwasanya mereka ingin keluar tapi nggak diberi izin untuk keluar, dan mereka justru bilang ke saya, oh kamu alhamdulillah nih kamu keluar dari sana, kita mau keluar aja susah. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Ini curhatan saya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.